Ikatan ion kimia adalah ikatan yang diciptakan oleh gaya tarik menarik elektrostatik antara ion positif dan ion negatif. Maka yang terjadi antara atom-atom untuk membentuk senyawa, dan salah satu jenis ikatan yang paling umum ini adalah ikatan ion, yang dimana ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk akibat gaya tarik elektrostatik antara ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Maka proses ini terjadi ketika satu atom menyerahkan elektron kepada atom lain, sehingga satu menjadi bermuatan positif dan yang lain bermuatan negatif. Soal nomor 2. Senyawa berikut yang memiliki ikatan kovalen polar adalah bagian D, HCl, yang dimana klor ini molekul diatomik yang terdiri dari dua atom klor yang identik, sehingga dia tidak ada perbedaan keelektronegatifan menjadikannya nonpolar. Sedangkan H2 atau hidrogen sama dengan Cl2, yang dimana molekul diatomik yang terdiri dari dua atom hidrogen yang identik, sehingga juga termasuk nonpolar. Baik, kemudian NaCl atau natrium klorida ini dia merupakan senyawa ionik, bukan senyawa kovalen. Nah, ikatan antara natrium dan klorida adalah ionik karena transfer elektron dari natrium ke klor. Kemudian yang BCl2 atau magnesium klorida ini juga merupakan senyawa ionik, yang dimana magnesium memberikan 2 elektron kepada 2 atom klorin, sehingga jawaban yang benar adalah HCl, yang dimana terdiri dari hidrogen dan klorin, yang dimana klorin ini memiliki keelektronegatifan yang lebih tinggi daripada hidrogen. Hal ini juga menciptakan perbedaan muatan dan menjadikan HCl sebagai senyawa kovalen polar. Soal nomor 3 yaitu ikatan yang terjadi akibat penggunaan bersama pasangan elektron oleh dua atom disebut ikatan kovalen, yang dimana dalam ikatan ini atom-atom saling berbagi elektron untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Ikatan kovalen dapat terjadi antara dua atom non-logam dan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti ikatan kovalen tunggal, rangkap, dan koordinasi. Soal nomor 4. Dari molekul berikut yang memiliki ikatan kovalen rangkap 2 adalah bagian C, CO2, yang dimana kita bahas satu persatu. N2 atau nitrogen, dia memiliki ikatan kovalen rangkap 3, bukan rangkap 2. Kalau dia H2O atau air, dia memiliki ikatan kovalen tunggal. Kalau dia NH3 atau amonia memiliki ikatan kovalen tunggal. Begitu juga dengan C4 atau metana juga memiliki ikatan kovalen tunggal. Maka jawaban yang benar adalah CO2 atau karbon dioksida, yang memiliki dua ikatan kovalen rangkap 2 antara karbon dan masing-masing atom oksigen. Berikutnya soal nomor 5. Di antara unsur-unsur berikut, unsur yang paling stabil adalah bagian C10R, yang dimana unsur dengan atom 10 memiliki konfigurasi 28, yang berarti ia memiliki 8 elektron di kulit terluar. Ini sesuai dengan atur oktet, yang dimana unsur yang memiliki 8 elektron valensi cenderung lebih stabil dan tidak reaktif, mirip dengan gas mulia. Unsur lain seperti 8P6 yang mempunyai 6 elektron valensi, 9K yang memiliki 7 elektron valensi, dan 12S yang memiliki 1 elektron valensi, sehingga tidak mencapai kestabilan yang sama. Berikutnya soal nomor 6. Di antara atom-atom unsur berikut yang paling mudah membentuk ion negatif adalah bagian C, fluor, yang dimana fluor ini memiliki keelektronegatifan yang sangat tinggi, sehingga cenderung mudah menarik elektron untuk membentuk ion negatif atau anion. Kalau kita lihat dalam
dalam tabel periode, unsur golongan 7A atau halogen seperti fluor, dia memiliki kecenderungan yang kuat untuk menerima elektron, yang menjadikannya unsur yang paling mudah membentuk ion negatif di antara pilihan lainnya. Soal nomor 7. Cara untuk mendapatkan kestabilan atom unsur yang bernomor atom 6 adalah dengan membentuk 4 pasangan elektron dengan atom lain bagian D. Yang dimana atom karbon memiliki 4 elektron valensi, dan untuk mencapai kestabilannya, ia cenderung membentuk ikatan kovalen dengan atom lain dengan cara berbagi pasangan elektron, bukan dengan melepaskan atau menerima elektron secara total untuk membentuk ion. Berikutnya nomor 8. Konfigurasi elektron atom X285. Maka atom tersebut akan menjadi stabil apabila mengikat 3 elektron, yang dimana atom tersebut memiliki 5 elektron valensi, dan untuk mencapai kestabilan atau konfigurasi oktet, maka ia perlu mendapatkan 3 elektron tambahan. Dengan mengikat 3 elektron, maka atom X akan mencapai konfigurasi stabil seperti gas mulia. Selanjutnya soal nomor 9. Atom unsur yang akan membentuk ikatan ionik dengan atom unsur X yang bernomor atom 17 adalah bagian C11Na, yang dimana unsur dengan nomor atom 17 adalah klorin atau Cl yang memiliki 7 elektron valensi dan cenderung menerima 1 elektron untuk mencapai konfigurasi stabil. Natrium atau Na dengan nomor atom 11 memiliki 1 elektron valensi yang dapat dilepaskan, sehingga membentuk ion positif atau Na+, dan berikatan ionik dengan klorin atau Cl- untuk membentuk natrium klorida NaCl. 10. Diketahui nilai keelektronegatifan unsur-unsur H, F, Cl, Br, dan I berturut-turut 2, 1, 40, 35, 28, dan 25. Molekul yang paling keluar adalah Hf bagian A, yang dimana perbedaan keelektronegatif antara hidrogen 21 dan fluor 40 adalah yang terbesar di antara pasangan-pasangan yang diberikan, yaitu 1 dan 9. Semakin besar perbedaan keelektronegatifan antara 2 atom dalam ikatan, semakin polar juga ikatan tersebut. Oleh karena itu, CHF ini merupakan molekul paling polar di antara pilihan yang ada. Berikutnya soal nomor 11. Senyawa klorida dari unsur atom X20 mempunyai rumus HCl2 bagian D, yang dimana unsur dengan atom 20 adalah kalsium atau Ca, yang termasuk dalam golongan 2A dan memiliki 2 elektron valensi. Kalsium cenderung membentuk ion positif dengan muatan +2 atau Ca2+. Fluor atau Cl memiliki 7 elektron valensi dan dapat menerima 1 elektron untuk membentuk ion negatif atau Cl-. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan muatan, dibutuhkan 2 atom fluor untuk setiap atom kalsium, sehingga rumus senyawa klorida yang terbentuk adalah FCl2 bagian D. Selanjutnya nomor 12. Molekul senyawa berikut yang bukan merupakan senyawa kovalen polar adalah bagian E BCl3, yang dimana boron triklorid atau BCl3 adalah senyawa kovalen non-polar karena memiliki geometri trigonal planar yang simetris, sehingga momen dipol dari ikatan-ikatan B berikatan tunggal Ce dengan Cl saling menetralkan satu sama lain. Sementara itu, HCl, H2O, Na3, dan CH3Cl semuanya memiliki perbedaan keelektronegatifan yang signifikan antara atom-atomnya, menjadikannya senyawa kovalen polar. Selanjutnya,
Rumus kimia senyawa yang terbentuk jika unsur atom A bernomor 15 berikatan dengan unsur B bernomor atom B dengan nomor atom 20 adalah bagian D, A2B3. Yang mana unsur dengan atom 15 dengan unsur adalah fosfor yang memiliki 5 elektron valensi dan unsur dengan nomor atom 20 adalah kalsium yang memiliki 2 elektron valensi. Fosfor cenderung membentuk tiga ikatan, sedangkan kalsium cenderung membentuk 2 ikatan. Untuk menyeimbangkan muatan, maka dibutuhkan 2 atom fosfor untuk setiap 3 atom kalsium, sehingga rumus senyawa yang terbentuk adalah A2B3 bagian D. Nomor 14. Jika atom unsur Na11 berikatan dengan atom S bernomor atom 16, maka jenis ikatan dan rumus kimia senyawa yang dihasilkan adalah bagian D ionik dan Na2S yang dimana ketika atom natrium atau Na dengan nomor atom 11 dia berikatan dengan atom belerang atau S dengan nomor atom 16, maka jenis ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion. Untuk rumus kimia senyawa yang dihasilkan adalah Na2S, yang dimana terjadi karena natrium yang memiliki 1 elektron valensi, dia cenderung melepaskan elektron tersebut untuk membentuk ion positif atau Na+, sementara belerang memiliki 6 elektron valensi, dia cenderung menerima 2 elektron untuk mencapai kestabilan beliau sehingga membentuk ion negatif atau S2-. Maka oleh karena itu 2 atom natrium diperlukan untuk menetralkan 1 atom belerang menghasilkan rumus Na2S bagian D. Selanjutnya unsur X mempunyai nomor atom 13 dan Y mempunyai nomor atom 9. Senyawanya dibentuk antara unsur X dan Y adalah bagian A Xy3. Yang dimana ketika atom natrium atau Na dengan nomor atom 11 Xy3. Unsur X nomor atom 13 adalah aluminium atau air, sedangkan unsur Y atau nomor atom 9 adalah fluorine. Aluminium atau Al ini memiliki 3 elektron valensi dan cenderung kehilangan 3 elektron sehingga membentuk ion positif. Sedangkan fluorine memiliki 7 elektron valensi dan cenderung menerima 1 elektron sehingga membentuk ion negatif. Oleh karena itu, senyawa yang terbentuk adalah Xy3. Selanjutnya nomor 16. Ikatan kimia yang terbentuk dalam senyawa KBr adalah bagian A ikatan ion, yang dimana senyawa KBr terdiri dari kalium atau K dan bromin atau Br. Kalium ini merupakan unsur golongan 1A memiliki 1 elektron valensi yang cenderung dilepaskan untuk mencapai kestabilan. Sebaliknya si bromin yang termasuk golongan 7A memiliki 7 elektron valensi dan cenderung menerima 1 elektron untuk mencapai konfigurasi stabil seperti gas mulia. Maka proses ini menghasilkan ion positif. Maka gaya elektrostatik antara kedua ion ini membentuk ikatan ion yang kuat dalam senyawa KBr. Selanjutnya nomor 17. Kelompok senyawa berikut yang berikatan kovalen adalah bagian E, NH3H2O dan HCl3, yang dimana
Senyawa-senyawa ini terdiri dari atom-atom non-logam yang saling berbagi pasangan elektron untuk mencapai kestabilan. Kalau NH3 atau amonia, dia terdiri dari satu atom nitrogen dan 3 atom hidrogen, maka akan membentuk ikatan kovalen. H2O atau air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, juga membentuk ikatan kovalen. Sedangkan HCl atau hidrogen klorida terdiri dari 1 atom hidrogen dan 1 atom klorin yang juga membentuk ikatan kovalen. Sementara itu, senyawa lain dalam pilihan tidak sepenuhnya terdiri dari ikatan kovalen seperti HCl dan NaCl yang memiliki ikatan ion. Selanjutnya nomor 18. Diketahui unsur 7A, 8B, 11C, 11D, dan 20E. Ikatan kovalen dapat dibentuk oleh unsur bagian A dan B. Nah, di mana unsur 7A yang merupakan golongan halogen seperti fluor atau klorin dan unsur B atau gas mulia seperti neon dapat membentuk ikatan kovalen karena keduanya adalah non-logam. Maka ikatan kovalen terjadi ketika dua atom non-logam saling berikatan dan bagi pasangan elektron untuk mencapai konfigurasi stabil. Unsur lainnya dalam pilihan seperti C golongan 11 dan D golongan 18 tidak berpotensi membentuk ikatan kovalen dengan unsur lain. Nomor 19. Unsur M memiliki 20 proton dan unsur X memiliki 35 proton. Maka senyawa yang dapat dibentuk dari M dan X adalah bagian B MX2, yang dimana unsur M ini dengan 20 proton adalah kalsium atau Ca yang berada di golongan 2A atau logam alkali tanah. Sedangkan unsur X35 merupakan bromin atau Br yang berada di golongan 7A halogen. Untuk menentukan rasio ion dalam senyawa yang terbentuk adalah si kalsium memiliki muatan positif 2, sedangkan bromin memiliki muatan negatif 1. Maka untuk menetralkan muatan 2 ion bromin diperlukan untuk 1 ion kalsium. Oleh karena itu, senyawa yang dibentuk adalah bagian BnX2. Selanjutnya nomor 20. Apa yang terjadi ketika atom natrium atau Na berikatan dengan atom klorin atau Cl untuk membentuk natrium klorida atau NaCl adalah bagian A, atom klorin menerima 1 elektron dari atom natrium, yang dimana dalam proses ini si natrium memiliki 1 elektron valensi, cenderung kehilangan elektron untuk mencapai konfigurasi stabil. Sedangkan si klorin yang memiliki 7 elektron valensi cenderung menerima 1 elektron untuk mencapai konfigurasi stabil seperti gas mulia. Maka proses ini menghasilkan ion natrium positif atau Na+, dan ion klorin negatif atau Cl+, yang kemudian saling menarik satu sama lain melalui gaya elektrostatik sehingga membentuk ikatan ion dalam senyawa NaCl. Jadi jawaban yang paling benar adalah atom klorin menerima 1 elektron dari atom natrium. Apa yang menyebabkan ikatan ion terbentuk adalah perpindahan elektron dari satu atom ke atom lainnya, di mana ikatan ion terbentuk ketika atom logam melepaskan elektron menjadi ion positif atau kation dan atom non-logam menerima elektron tersebut menjadi ion negatif atau anion. Proses ini menciptakan gaya tarik elektrostatik antara ion-ion dengan muatan berbeda yang menghasilkan ikatan ionik. Nomor 22. Berapakah muatan positif ion natrium atau Na+ jika atom natrium Na kehilangan 1 elektron untuk membentuk ion natrium baru adalah bagian C plus 1. Yang dimana ketika atom natrium kehilangan 1 elektron, ia menjadi ion natrium positif dengan muatan plus 1. Jadi jawaban yang paling benar adalah plus 1 bagian C. Komponen yang mengikat 2 elektron untuk memperoleh konfigurasi elektron yang stabil adalah S atau sulfur. Unsur ini memiliki
nomor atom 16, dan konfigurasi elektronnya yaitu 286 yang menunjukkan bahwa sulfur ini memiliki 6 elektron di kulit keluar. Untuk mencapai kestabilan, si sulfur ini cenderung menerima 2 elektron sehingga membentuk ikatan ion. Kalau natrium atau Na ini dia memiliki nomor atom 11, maka konfigurasi si natrium ini 281 yang cenderung melepaskan 1 elektron. Sedangkan silikon atau Si yang bernomor atom 14 dengan konfigurasi elektron 284. Kalium atau K bernomor atom 19 yang memiliki konfigurasi elektron 2881 yang cenderung melepaskan 1 elektron, sedangkan si karbon atau C bernomor atom 6 memiliki konfigurasi elektron 24 yang cenderung membentuk ikatan kovalen. Dengan demikian, jawaban yang paling benar adalah bagian C, sulfur. Nomor 24, jenis ikatan dan senyawa yang terbentuk. Jika unsur 15X dan unsur 9 terikat adalah adanya ikatan kovalen dengan rumus kimia Xe3. Yang dimana unsur 5X ini kemungkinan fosfor atau P, dan unsur 9-nya ini kemungkinan adalah fluor atau F. Dapat membentuk senyawa melalui ikatan kimia. Maka dalam hal ini, si fosfor ini memiliki 3 elektron valensi yang dapat dibagi, sementara fluor memiliki 7 elektron valensi dan cenderung menerima 1 elektron untuk mencapai konfigurasi stabil. Oleh karena itu, jawaban yang paling benar adalah adanya ikatan kovalen dengan rumus kimia Xe3. Soal nomor 25, pasangan senyawa berikut yang merupakan senyawa memiliki ikatan kovalen adalah CH4 dan C. Maka jawabannya adalah CH4 dan H. Dan dimana HCl dan C4 keduanya memiliki ikatan kovalen HCl atau hidrogen, merupakan senyawa dengan ikatan kovalen polar. Selain itu, senyawa-senyawa lain dalam pilihan tersebut seperti KCl dan Na2S ini senyawa ionik, sementara PCl3 dan FeCl3 ini juga merupakan senyawa ionik. Selanjutnya nomor 26. Diketahui nomor atom H91, C sama dengan 6, N sama dengan 7, O sama dengan 8, P sama dengan 15, dan Cl sama dengan 17. Bersenyawa berikut memiliki aturan oktet kecuali kita bahas satu persatu, yang dimana CH3 ini atau karbon triklorida ini memiliki 4 elektron valensi dan membentuk 4 ikatan, atau 3 dengan Cl dan 1 dengan H, sehingga memenuhi aturan oktet. NH3 atau amonia ini nitrogen memiliki 5 elektron valensi dan membentuk 3 ikatan dengan hidrogen, sehingga juga memenuhi aturan oktet. H2O atau air yang memiliki 6 elektron valensi dan membentuk 2 ikatan dengan hidrogen, sehingga membentuk aturan oktet. CH4 atau metana karbon membentuk 4 ikatan dengan hidrogen, membentuk aturan oktet. Sedangkan PCl5 atau fosfor pentaklorida memiliki 5 elektron valensi dan dapat membentuk 5 ikatan dengan nukleus, menghasilkan lebih dari 8 elektron di sekitarnya, sehingga ini merupakan pengecualian dari aturan oktet. Maka jawaban yang benar adalah PCl3 bagian M. Selanjutnya nomor 27. Diketahui nomor atom E sama dengan 16 dan O sama dengan 8. Geometri molekul SO2 adalah molekul SO2 atau sulfur dioksida ini merupakan bentuk V. Dalam molekul ini, atom sulfur atau S berkaitan dengan 2 atom oksigen atau 2 O memiliki satu pasangan elektron bebas. Hal ini menghasilkan bentuk molekul yang tidak simetris dengan sudut ikatan sekitar 120 derajat yang sesuai dengan konfigurasi AX2E dalam teori VSEPR atau valency share electron pair repulsion. Oleh karena itu, jawaban yang paling benar adalah bagian D, bentuk V. Selanjutnya nomor 28, senyawa yang tersusun dari 2 unsur 6X dan 17Y. Bila berikatan akan memiliki bentuk molekul dan kepolaran berturut-turut adalah jawabannya adalah tetrahedral dan nonpolar, bagian C. Yang dimana karbon atau X memiliki 4
elektron valensi membentuk 4 ikatan kovalent dengan atom klorin atau Y, yang masing-masing membutuhkan 1 elektron untuk mencapai oktet. Struktur Lewis dari CCl4 menunjukkan bahwa atom karbon pusat dikelilingi 4 atom klorin tanpa pasangan elektron bebas. Bentuk molekul berdasarkan teori SEPR, 4 pasangan elektron di ikatan sekitar atom pusat menghasilkan bentuk tetahedral. Meskipun ikatan C berikatan tunggal dengan Cl bersifat polar, simetri tetrahedral menyebabkan momen dipol saling meniadakan. Akibatnya molekul CCl4 ini bersifat nonpolar. Maka jawaban yang paling benar adalah tetrahedral dan nonpolar bagian C. Selanjutnya nomor 29. Senyawa berikut yang semuanya merupakan senyawa polar adalah jawabannya adalah bagian A. HCl, HBr, NH3, dan H2O. Yang dimana senyawa polar adalah senyawa yang memiliki distribusi muatan listrik yang tidak merata, sehingga menghasilkan momen dipol. Maka dalam pilihan HCl atau hidrogen klorida adalah polar karena perbedaan elektronegativitas antara H dan C. Sedangkan HBr atau negativitas antara H dan C. Sedangkan HBr atau hidrogen bromida juga polar dengan perbedaan elektronegativitas antara H dan Br. NH3 atau amonia ini memiliki bentuk trigonal piramidal yang menyebabkan polaritas, dan H2O atau air adalah senyawa polar dengan sudut ikatan 104,5 derajat yang membuat distribusi muatannya tidak merata. Sedangkan pilihan lainnya seperti B mengandung CO2 dan Cl2 yang merupakan senyawa nonpolar, sedangkan C mengandung CH4 dan CCl4 yang juga nonpolar, dan D terdiri dari gas mulia dan senyawa nonpolar, dan E mencakup CH4 dan O2 yang merupakan nonpolar. Dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah bagian A, karena semuanya senyawa dalam pilihan tersebut bersifat polar. Terakhir, soal nomor 30, diketahui molekul IF3 mempunyai molekul bentuk P. Jumlah pasangan elektron PEI ikatan dan pasangan elektron bebas dalam PEP molekul tersebut berturut-turut adalah jawaban yang benar adalah 3 dan 2. Bagian B. Yang dimana A adalah atom pusat atom iodin, sedangkan X itu adalah merupakan pasangan elektron ikatan atau 3 ikatan dengan fluorida atau F. E adalah pasangan elektron bebas atau berpasangan. Dari analisis, jumlah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas dalam molekul IF3 ini berturut-turut adalah 3 dan 2. Oleh karena itu jawaban yang paling benar adalah 3 dan 2 bagian B.